Halo teman-teman, perkenalkan saya Aura Revi Mariska, mahasiswa semester 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25106030023. Saya akan menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik yang terdapat dalam materi konsep listrik mata kuliah Sains Dasar dengan guru pengampu Bu Anis Yunianti, SSI, MSI, PhD. Kalian ingat nggak kalau sumber listrik itu terdapat kutub positif dan kutub negatif? Apabila kutub positif dan kutub negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Untuk mengetahui tidak adanya arus listrik, kita dapat menguji dengan memasangkan lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter itu loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian yang memiliki ujung dan pangkal. Lampu dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak lepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Baterai dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaian disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaian tersebut disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Nah, sifat-sifat dari rangkaian listrik yaitu sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Nah, sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam meskipun salah satu lampunya diputus atau dimatikan. Nah, rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh yaitu lampu A, B, dan D. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik benda dapat dibedakan menjadi konduktor listrik dan isolator listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan timah. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik misalnya plastik, kaca, dan kayu kering. Sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis rangkaian listrik dari materi konsep listrik. Terima kasih.